Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadirin sahabat Insta dimanapun berada, di antara hikmah puasa yang dapat kita petik, setidaknya ada 5 poin penting. Yang pertama, puasa mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Kita tidak dididik secara teori, apa itu lapar menurut bahasa, apa itu lapar menurut istilah, bagaimana itu lapar, bagaimana itu rasa lapar. Tapi langsung kita rasakan, begitulah rasanya lapar. Kalau saudara kita lapar, beda lapar kita dengan lapar mereka. Lapar kita masih ada batas waktunya. Nanti adzan maghrib berkumandang, kita akan makan, kita akan minum dengan makanan yang nikmat, dengan minuman yang menghilangkan dahaga. Tapi saudara kita yang jauh di sana, bahkan mungkin berada di dekat dengan tempat tinggal kita, mereka yang lapar tanpa batas, lapar pagi, lapar siang, lapar malam, lapar besok, lapar berikutnya, maka tidak ada gunanya bicara lapar. Seminar tentang lapar, tapi yang membicarakannya orang-orang kenyang, narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, hanya akan menghasilkan teori-teori semata. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, kamu tidak beriman, hatta yuhibbu akhi, sampai engkau merasakan perasaan saudaramu, ma yuhibbu li nafsi. Kalau makanan itu enak, terasa mengalir di tenggorokanmu, begitu juga mengalir di tenggorokan mereka. Kalau makanan itu terasa lezat berada di kunyahan mulutmu, begitu juga makanan itu berada di dalam mulut mereka. Perasaan ini yang terus dipupuk selama 1 bulan penuh. Yang kedua, Ramadan, Syam, puasa mendidik kita bagaimana konsisten dengan waktu. Siapapun orangnya, kalau sudah adzan berkumandang, waktu fajar terbit, kul makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswad minal fajar. Sampai terbit fajar, tidak bisa ditawar-tawar. Siapa yang terlambat, lalu kemudian ia makan pada saat matahari sudah terbit, lalu dia ingin tambah menjadi malam, saya tunda malamnya. Tidak bisa, karena ini waktu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harinya tertentu hanya pada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tidak lebih dari 30 hari, tidak kurang daripada 29 hari. Harinya tertentu, ayyamam ma'dudat, batas waktunya sudah ditetapkan. Ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasa mendidik kita penuh dengan kesabaran. Pada saat panas terik, haus mulai terasa menyengat di tenggorokan. Pada saat itu, emosi mulai naik, gula darah turun, emosi mulai naik, mau marah, dan di saat itu kita sudah dididik. Ada orang yang mencaci makinya, ada orang yang mengajaknya berkelahi. Falyakul insya'im insya'im, aku sedang puasa, saya sedang puasa. Pada saat itu, kita sudah dididik untuk mengontrol emosi kita. Bila orang yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, mampu mengontrol emosinya, apalagi orang yang dalam keadaan kenyang, suasananya tenang, maka kita amat sangat dididik dalam sebulan penuh Ramadan ini. Adapun yang keempat, maka keempat kita diajarkan bagaimana orang-orang yang beriman itu melawan hawa nafsunya. Mata ingin melihat, telinga ingin mendengar, pikiran ingin merenungkan segala sesuatu yang haram-haram, hati ingin berkata-kata. Tapi pada saat itu ia lawan marahnya, ia lawan hawa nafsu makannya, ia lawan nafsu minumnya, ia lawan nafsu syahwatnya. Padahal makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, tapi ia mampu menahan. Kalau pada saat Ramadan ia mampu menahan diri dari segala yang halal, maka setelah keluar Ramadan, insya Allah dia pun punya self control, mampu menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak diawasi kamera CCTV, tidak diawasi oleh petugas, dan yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur, dia tetap bersama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kebersamaan itu kita rasakan pada saat melaksanakan syam. Di kamar mandi, pintu terkunci, air ada melimpah ruah, siapapun tidak melihat. Tapi pada saat itu, ia sedang merasakan kebersamaan dengan Allah. Rumah terkunci, semua orang tidak ada, pembantu tidak ada, anak-anak sedang pergi, suami bekerja, tinggal seorang diri. Tapi pada saat itu, ia sedang merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai rasa itu yang kita bawa keluar Ramadan, insya Allah kita akan menjadi insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat selama kita menjalankan ibadah ini dan diberikan pembentukan karakter menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.